Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ima Silviana. Pada video kali ini kita memasuki bab 2, yaitu materi virtual mesin pada VirtualBox. Dalam bab ini kita akan belajar menginstal Ubuntu pada VirtualBox. Selanjutnya kita juga akan belajar snapshot virtual mesin. Lalu kita akan mencoba mengcloning virtual mesin. Masuk ke materi pertama, yaitu install Ubuntu pada VirtualBox. Sebelumnya, teman-teman harus menginstal terlebih dahulu VirtualBox. Karena saya sudah menginstal aplikasi VirtualBox, jadi saya langsung saja menginstal Ubuntu Server, yang dimana nanti Ubuntu Server akan di-running ke dalam VirtualBox yang sudah kita install. Langsung saja masuk ke aplikasi pencarian. Di sini ketikkan Ubuntu Server Download. Nah, ini pilih yang Get Ubuntu Server Download. Nah, seperti ini tampilan webnya. Kita scroll ke bawah. Langsung saja kita download Ubuntu Server 22.04.4 LTS. Di sini tunggu saja sampai proses mendownloadnya selesai. Jika sudah, teman-teman tinggal masuk buka aplikasi VirtualBox. Nah, di sini sudah ada virtual mesin yang pernah saya buat sebelumnya. Tetapi saya juga akan membuat yang baru. Di sini teman-teman langsung pencet new saja, bukan add ya. Kita akan membuat file dengan file ISO yang sudah kita sediakan. Jadi di sini kita kasih nama Ubuntu. Ini operasional ya. Selanjutnya teman-teman bisa memilih di mana file ini akan dilokasikan. Atau bisa juga default yang sudah disediakan oleh Ubuntu-nya. Tetapi saya akan menempatkannya di local disk C. Lalu tabnya ini yang Linux. Kemudian versionnya yang Ubuntu 64 bit. Lalu next. Di sini kita bisa mengatur prosesor dan base memory yang kita butuhkan untuk running virtual machine atau Ubuntu kita. Di sini saya default saja. Next. Lalu ini storage. Berapa storage yang teman-teman perlukan pada virtual machine atau server yang teman-teman mau running. Karena saya tidak perlu begitu banyak, jadi saya atur ke 25 GB saja. Lalu next saja. Finish. Di bagian storage ini, kita klik empty. Lalu kita pilih file ISO yang akan kita gunakan, yaitu file Ubuntu yang tadi kita install. Selanjutnya kita langsung start. Lalu di sini teman-teman tinggal menunggu saja. Langsung saja kita enter. Proxy address-nya kita skip aja, kita down. Mirror address-nya juga kita gunakan default saja. Lalu kita pilih continue without updating. Di sini down. Di sini juga down. Karena kita tidak membutuhkan konfigurasi tambahan pada proses instalasi. Lalu down. Continue. Di sini kita harus memasukkan nama, contohnya Ima Silviana. Dan nama servernya kita akan menamakan apa? Misal di sini Ima server. Lalu klik arrow ke bawah. Di sini pick username, masukkan lagi nama kita dan password yang akan kita gunakan untuk masuk ke server yang sudah kita buat. Lalu konfirmasi kembali password yang tadi dimasukkan. Lalu arrow ke bawah, down. Ini kita install OpenSSH server saja. Lalu arrow ke bawah, down.
Nah, ini proses yang paling lama, membutuhkan waktu sekitar 30 menitan. Jadi, teman-teman bisa sambil melakukan kegiatan yang lain, sambil menunggu prosesnya selesai. Jika teman-teman ingin melihat proses dari instalasinya, teman-teman bisa pilih saja View Full Log. Nah, jadi ini sedang menginstal server kita. Ini di close saja ya, sampai prosesnya selesai. Di sini prosesnya sudah selesai, kita langsung klik yang Reboot Now. Nah, jika ada tulisan merah seperti ini, kita enter saja. Itu hanya butuh konfirmasi dari teman-teman, apakah teman-teman mengkonfirmasi kesalahan yang terdapat pada instalasi. Ini tidak begitu berpengaruh pada step-step berikutnya. Di sini kita tunggu saja. Jika ada stuck seperti ini, kita hanya tinggal enter saja. Kita akan diminta untuk login. Kalau mau login, teman-teman bisa memasukkan username yang tadi dibuat dan masukkan passwordnya. Di sini memang tidak kelihatan passwordnya karena supaya privasinya terjaga. Oke, sudah masuk. Server yang kita buat ini telah berhasil. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu snapshot virtual machine. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan snapshot? Snapshot merupakan state tertentu dari virtual machine untuk digunakan di kemudian hari. Di kemudian hari, pada kondisi tertentu, kita dapat mengembalikan virtual machine pada state ini. Dan kita dapat menyimpan banyak state dari sebuah virtual machine. Bahasa gampangnya adalah, snapshot itu penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Contohnya seperti ini. Terdapat satu server, dan status server yang sekarang itu terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka server ini melakukan snapshot. Ketika setelah snapshot terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan, seperti di sini contohnya terdapat satu konfigurasi IP address tambahan yaitu 10.10.10.1. Dan ternyata ketika melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan terdapat error atau gangguan pada server, maka server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status atau penandaan awal sebelum terjadinya error. Oke, langsung saja kita praktekkan di server yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, pada server yang sekarang ini masih default ya. Jadi gak ada file atau konfigurasi apapun. Ketika kita melakukan perintah ls, ini gak ada file apapun yang tertampil. Jadi ini saya akan coba power off. Dan saya akan coba snapshot di konfigurasi awal atau default pada servernya. Jadi gak ada file apapun, konfigurasi apapun, dan kita akan mencoba snapshot dengan menekan button yang ada di sini. Snapshot, lalu kita akan snapshot dengan tekan tombol tab. Bisa dengan nama, misal default server. Deskripsinya ini operasional. Ini saya langsung oke aja. Jadi snapshot yang saya buat di default server ini adalah snapshot dengan server tanpa ada konfigurasi atau file apapun. Ini saya akan coba running. Ini dia sedang melakukan proses running server. Kita tunggu saja. Oke, ini untuk menghilangkannya bisa di last finish notification saja. Saya akan login. Nah, di sini saya akan coba buat file baru dengan perintah touch. Ini ketika saya ls tidak ada file apapun. Jadi saya akan membuat file yang baru dengan perintah touch a.txt atau membuat file dengan nama a.txt. Saya akan membuat 3 file, b.txt dan satu lagi c.txt. Jadi ketika di snapshot yang sudah saya ambil sebelumnya tuh tidak ada file apapun. Sedangkan sekarang saya akan membuat server ini memiliki 3 file. Nah, saya akan mencoba power off mesin lagi.
Sekarang saya akan coba kembali ke snapshot atau status yang sudah saya tandai sebelumnya, yaitu tidak ada file apapun. Itu dengan kembali ke snapshot, pencet default servernya, lalu restore. Di sini ada dua opsi dengan centang create a snapshot of the current machine state atau tidak. Jadi maksudnya adalah ketika saya restore atau kembali ke default server, itu status pada server saya yang sekarang bisa sekalian langsung dibuatkan snapshotnya juga. Atau status yang sekarang terdapat 3 file, itu saya juga bisa langsung membuat snapshotnya sekaligus dengan mencentang. Tetapi saya tidak akan melakukan snapshot kembali, saya akan langsung restore saja. Sekarang kita kembali ke details, lalu start lagi. Seharusnya tidak ada file yang tertampil atau file yang ada pada server, karena kita sudah kembali ke default server yang sudah kita snapshot sebelumnya. Oke, sekarang materi yang terakhir di bab ini yaitu kita akan membahas dan mempraktikkan cloning virtual machine di VirtualBox. Jadi, clone virtual machine merupakan metode atau cara yang digunakan untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang kita miliki. Jadi, misalkan kita mempunyai satu server atau virtual machine, dan kita mau membuat lagi biar kita punya 2 atau 3 virtual machine. Ini kita gak perlu menginstal ulang seperti yang sebelumnya kita coba, karena proses instalasi dari server atau virtual machine sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita cukup duplikasi saja, satu server diduplikasi menjadi 2 server, dan nanti server yang baru isinya akan sama dengan server yang sudah kita buat sebelumnya, atau server yang diduplikasi itu. Ini tinggal diganti-ganti saja untuk membedakan mana yang baru dan mana yang lama. Oke, langsung saja kita coba. Di sini ada server yang kita buat sebelumnya. Sekarang teman-teman bisa arahin kursornya ke server yang teman-teman mau clone. Lalu klik kanan dan tekan button clone atau shortcutnya adalah Ctrl O. Oke, seperti ini. Awalnya akan ditanyakan terlebih dahulu penempatan file yang ingin kita gunakan. Ini saya menggunakan default saja. Next. Nah, di sini ada clone type atau tipe duplikasi yang bisa kita pilih. Terdapat 2 opsi, yaitu full clone dan link clone. Bedanya yaitu kalau full clone menduplikasi seluruh konfigurasi atau isi yang ada pada virtual machine kita. Lalu kalau link clone hanya menduplikasi konfigurasi pada snapshot terakhir. Ini saya pilih full clone saja. Terus current machine state. Finish. Di sini sedang duplication. Ini yang hasil cloningannya. Sekian dari video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.